Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Senang sekali menjumpai Anda kembali di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 23 Maret 2025. Tentunya bersama saya Amrat Nahar akan kami hadirkan informasi terpilih untuk Anda dan inilah informasi selengkapnya. Mengawali Lintas Sepekan hari ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memantau ketersediaan pasokan BBM jelang Idul Fitri dan memastikan kualitas BBM terjaga bagi masyarakat. Bahlil juga menekankan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran melalui barcode QR. Di tengah gejolak kualitas bahan bakar minyak yang membuat resah masyarakat, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan kualitas BBM tersebut sesuai standar. Hal itu diungkapkannya ketika memantau pasokan BBM di SPBU di Jalan Lingkar Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu 19 Maret 2025. Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kode respon cepat atau Quick Response QR di SPBU, khususnya pada setiap pembelian BBM bersubsidi oleh kendaraan roda 4 agar tepat sasaran. Karena setiap tahunnya pemerintah mensubsidi sebesar 150 triliun rupiah. Ini kan disubsidi oleh negara, jadi subsidi kita itu 1 tahun bensin ya atau pertalite dengan solar itu 150 triliun kurang lebih ya, tergantung harga minyak dunia. Nah ini biasanya kalau orang, kenapa dipakai barcode? Karena kalau tidak, subsidi disalahgunakan dengan cara mobil antri, hanya ngantrinya itu satu mobil ngantri hanya untuk mod minyak aja terus. Habis itu udah jual ke industri. Kalau nggak dia pakai tangki di bawah. Jadi Ibu Kepala BPH Migas ini memakai barcode. Ini untuk memastikan subsidinya tepat sasaran. Itu pun masih ada yang tidak semuanya sempurna, masih kita tetap penataan. Usai sidak di SPBU, Menteri Bahlil juga melanjutkan pantauannya ke pangkalan LPG yang tak jauh dari lokasi awal yang melakukan sampling penimbangan tabung gas LPG 3 kg. Eko Anggoro, Banjar TV. Sementara itu, dalam pantauannya di salah satu pengisian bahan bakar khusus nelayan di kawasan Jalan RK Ilir, Banjarmasin, Menteri SDM juga memastikan distribusinya mencukupi hingga Idul Fitri sehingga mereka tak perlu risau untuk melaut. Guna memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran dan stoknya terpenuhi untuk melaut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memantau langsung dan berdialog dengan nelayan di SPBN AKR kawasan RK Ilir Banjarmasin Rabu 19 Maret 2025. Bahlil memastikan ketersediaan dan distribusi BBM untuk para nelayan di Banjarmasin lancar selama periode Ramadan dan Idul Fitri. Tak hanya itu, Menteri ESDM ingin jajarannya menghitung ketersediaan solar bagi para nelayan khususnya di musim ombak besar dan musim normal. Dari pantauan itu, Bahlil menyebut nelayan mengaku tak kesulitan mendapatkan jatah BBM subsidi dari pemerintah dengan harga solar Rp6.800 per liter sehingga mereka tak perlu risau untuk melaut hingga jelang Idul Fitri nanti. Perintah Bapak Presiden juga kepada kami adalah memastikan agar nelayan kita betul-betul mendapatkan minyak subsidi. Dan tadi kami cek di kampung nelayan, berdialog dengan masyarakat, dan rata-rata mereka tidak pernah mengeluhkan terkait dengan ketersediaan BBM. BBM di nelayan ada, harganya 6.800 pakai B40 dan selalu terjaga stoknya. Jadi saudara-saudara saya nelayan sampai dengan menuju hari raya yang mau mencari, yang mau ke laut, monggo nggak apa-apa. Itu semua sudah kita siapkan BBM-nya. Bahlil melanjutkan kunjungannya ke GIS Ulin PT PLN di Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Banjarmasin. Bahlil juga memastikan kapasitas terpasang dibanding beban puncak tidak ada masalah karena cadangan mencapai 38%. Selain itu, untuk bahan bakarnya seperti batu bara, gas dan solar tersedia hingga 20-30 hari ke depan. Itu berarti pasokan listrik hingga Idul Fitri dipastikan aman. Terlebih pemakaian saat puncak Lebaran dipastikan menurun
dikarenakan perkantoran, industri atau pabrik tidak beroperasi alias libur. Eko Anggoro, Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq tetap bersikukuh tidak akan membuka tempat pemprosesan akhir TPA Basiri yang sebelumnya telah disegel alias ditutup. Hal ini lantaran berada di atas lahan rawa. Jika hal itu tetap digunakan sebagai TPA, maka dampak pencemarannya sangat membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH BPLH Hanif Faisal Nurrofiq mengaku tidak akan membuka tempat pemrosesan akhir TPA Basiri setelah sebelumnya ditutup dan dikenakan sanksi administratif. Ini akibat pengelolaan sampah yang tidak sesuai aturan, yakni dengan open dumping atau secara terbuka. Selain open dumping, TPA Basiri juga berada di lahan rawa, sehingga jika hal ini terus dilakukan sebagai tempat penimbunan sampah, maka sudah bisa dipastikan akan menimbulkan malapetaka bagi kehidupan seperti pencemaran lingkungan, penularan penyakit, hingga merusak ekosistem. Untuk itu, jika daerah Kota Banjarmasin tidak memiliki banyak sumber daya uang, maka sebagai solusinya, Menteri Hanif meminta wali kota setempat untuk bekerja keras. Di antaranya langkah yang paling bijak adalah mengurangi sampah dari sumbernya. Di Banjarmasin, mohon maaf teman-teman sekalian, itu ada di rawa. Ini persis seperti salah satu kota di Pekalongan. Kami tutup TPA-nya, bukan open dumping saja, TPA-nya. Karena kalau ditimbun terus, maka pencemarnya luar biasa dan kita tidak akan mampu memulihkan. Nah saya menteri diminta oleh negara untuk menjaga pencemaran ini, sehingga untuk Banjarmasin dan kota-kota yang menimbun sampahnya pada daerah-daerah yang merupakan badan air di antara rawa itu memang kita hentikan sama sekali tanpa terkecuali. Lebih jauh, Hanif menyatakan TPA Basiri sejatinya bukan hanya tempat membuang sampah, tapi harus menjadi bagian dari sistem pengelolaan yang lebih efektif. Tak hanya itu, Hanif juga meminta adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun kesadaran bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, jelang tibanya Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar mulai menyiapkan 4 armada angkutan untuk memberikan layanan mudik gratis, khususnya bagi anggota Korpri dan keluarga yang ingin pulang ke kampung halaman. Wujud perhatian pemerintah daerah dalam meringankan biaya transportasi mudik, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar fasilitasi kegiatan mudik gratis di tahun 2025 bagi anggota Korpri Kabupaten Banjar dan keluarga yang ingin berlebaran di kampung halaman. Direncanakan sebanyak 2 bus besar dan 2 bus kecil disiapkan di Sub Banjar akan mengangkut peserta mudik gratis tujuan ke wilayah Banua 5 atau hulu sungai maupun arah Kota Baru start dari Kota Martapura. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar, I Gusti Nyoman Yudiana, menyatakan fasilitas mudik gratis meliputi keberangkatan maupun kepulangan peserta sesuai titik yang telah disepakati. Di Sub merencanakan menyiapkan ada 2 bis besar dan 2 bus kecil untuk kegiatan mudik gratis bagi Korpri dan anggota keluarganya. Dan mudah-mudahan dengan penyiapan kami ini sudah bisa mencukupi fasilitasi kawan-kawan dari anggota Korpri dan keluarganya. Rencana mudik itu kemana arahnya tujuannya, Om? Gimana tadi kan sudah kita rapatkan dalam 1 minggu yang lalu. Arahnya ada yang ke Banua 5 maupun yang arah ke Kota. Kumpulnya di halaman Pemda. Nanti ke pulangannya ke masing-masing nanti tempat yang disampaikan oleh kawan-kawan Korpri. Itu bisa nanti di tengah jalan di arah kampung mana. Jalan di lintasan Jalan Ayani. Kepada anggota Korpri dan keluarga yang ingin mengikuti mudik gratis dapat mendaftar di kantor BKP SDM Kabupaten Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.
Informasi selanjutnya dalam rangka mendukung keselamatan pengendara sekaligus memastikan kendaraan dalam kondisi prima dan aman, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Kalsel memberikan layanan servis motor gratis kepada ojek online dan para pemudik yang tergolong mustahik. Layanan servis dan ganti oli gratis bersama Z Auto ini berlangsung di halaman gedung KNPI Kalsel. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Republik Indonesia telah resmi meluncurkan program 5.000 motor mudik aman dan nyaman melalui servis dan ganti oli gratis bersama Z Auto untuk membantu para pengendara ojek online dan pemudik yang tergolong mustahik. Layanan serupa juga diikuti Basnas Kalsel yang berlangsung di gedung KNPI Provinsi Kalsel di Jalan Lambu Mangkurat, Banjarmasin. Pantauan Banjar TV, sejumlah pengendara ojek online tanpa antri memenuhi lokasi Rabu 19 Maret 2025. Puluhan mekanik dari program Z Auto juga tampak sibuk melakukan penggantian oli dan membersihkan filter udara serta beberapa komponen lainnya. Salah satu pengendara ojek online, Ihsan, mengaku hadirnya servis gratis dari Basnas Kalsel ini sangat membantu dirinya dalam mendukung aktivitasnya sebagai ojek online. Setidaknya hal ini bisa mengurangi pengeluarannya sehari-hari. Ihsan juga berharap program ini tidak hanya dilakukan saat jelang Idul Fitri atau 1 tahun sekali, namun bisa dilakukan 1 bulan sekali mengingat pendapatannya dari pekerjaannya ini tidak menentu. Gratis seperti ini, Mas. Ini kan menjelang mudik juga, Mas. Oh ya. Utama membantu ya. Seperti kami kan pekerjaannya ojol ya. Oh, ojol juga ya. Lumayan bisa menghemat buat ganti oli. Jadi bisa ganti oli bulan depan lagi. Kalau perlu tiap bulan sekali lah. Sementara itu, Kabid Pendayagunaan Basnas Kalsel Septian Hadi menyatakan program servis gratis 5.000 ini merupakan program Basnas Nasional yang dilakukan di beberapa titik provinsi termasuk di Kalimantan Selatan. Untuk Kalsel sendiri mendapatkan jatah sebanyak 500 pengendara yang akan menjadi sasaran servis gratis bagi ojek online dan pemudik yang masuk kategori mustahik. Program ini dilaksanakan dari tanggal 19 sampai 21 atau selama 3 hari. Salah satunya untuk mendukung keselamatan dan kelancaran pengendara khususnya pemudik. Kegiatan program namanya itu servis gratis 5.000 motor. Nah, ini merupakan kegiatan nasional dari Basnas Republik Indonesia, dilaksanakan di beberapa titik provinsi. Kebetulan Kalimantan Selatan itu mendapatkan jatah servis motor sebanyak 500 buah motor. Jadi pelaksananya itu secara nasional itu dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Jumat, dari tanggal 17 sampai tanggal 21. Kalau di Kalimantan Selatan itu dilaksanakan dari 19 sampai 21. Jadi dari hari ini, hari Rabu sampai hari Jumat. Servisnya apa aja? Secara umum itu kita menargetkan para ojek online sebagai penerima manfaat dan orang-orang yang memang akan melaksanakan mudik. Nah, itu yang jadi target utama kita. Sasaran kita harus mustahik ya, jadi kita harus punya syarat tertentu. Nah, di link itu sudah ada kategori-kategorinya supaya kita bisa menjaring dan menyasar secara tepat. Layanan yang diberikan itu yang pertama ada ganti oli, kemudian servis ringan, mencakup dari pemeriksaan rem, terus pemeriksaan ban, sama pemeriksaan kelistrikan. Menyusul antusias masyarakat yang memanfaatkan program ini, Septian menyatakan tidak menutup kemungkinan program ini akan kembali dilaksanakan meskipun secara mandiri. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan pemerintah Kota Banjarmasin kembali sidak ke sejumlah pasar tradisional. Informasinya hadir sesaat lagi.